Hai, Assalamualaikum sahabat mental sehat. Perkenalkan, nama saya Devi Malitasari dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang hangat diperbincangkan di halayak ramai, yaitu COVID-19 atau virus corona yang berpengaruh terhadap mental masyarakat. Seperti halnya lockdown yang membatasi suatu wilayah atau daerah yang berimplikasi terhadap ekonomi, sosial, dan keamanan. Ada pula beberapa faktor yang melatar belakangi pengaruh mental masyarakat, yaitu ada beberapa perusahaan yang meliburkan seluruh karyawannya dan ada pula beberapa perusahaan yang meliburkan sebagian karyawannya dan nantinya akan dipanggil kembali untuk bekerja setelah keadaan kembali normal dan perusahaan tersebut menerima orderan atau pesanan yang secara berkala dan baik. Akibatnya keadaan perekonomian karyawan atau buruh sangat memburuk. Keadaan ini membuat jumlah pengangguran semakin bertambah. Walaupun bersifat sementara, karyawan dan buruh ini akan mencari pekerjaan sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengaruh COVID-19 terhadap sosial masyarakat sangat berpengaruh karena timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang di sekitar kita atau orang-orang yang baru dikenal. Contohnya seperti saat kita membeli makanan baik di warung atau di tempat yang berlabel, kita pasti akan mencari tahu apakah pelayanan di situ bersih atau tidak, bagaimana cara mereka melayani kita, bagaimana cara mereka menyajikan makanan kepada kita, apakah dia terkontaminasi oleh COVID-19 atau terpapar oleh virus corona atau orang dalam pengawasan atau ODP. Sehingga timbullah keraguan bagi masyarakat yang ingin berbelanja baik di supermarket atau di tempat-tempat di kaki lima. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu mental yang kurang baik terhadap masyarakat. Kita beralih ke kondisi mental. Pandemi COVID-19 menjelma teror bagi banyak orang sampai-sampai menimbulkan keresahan. Kondisi psikologis terganggu akibat maraknya berita tentang wabah ini. Banyak juga masyarakat yang gelisah akibat wabah yang sudah menyerang Indonesia 2 bulan belakangan ini. Nah, teman-teman sahabat mental pasti tahu kan, rasa cemas yang berlebihan itu akan berdampak buruk pada diri kita, pada mental kita. Memang cemas adalah hal yang normal bagi individu, bagi manusia. Cuman ketika cemas yang berlebihan, maka itu akan menjadi gangguan kecemasan dalam diri seseorang. Nah, inilah yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita. Mereka merasa cemas ketika mendengar berita-berita terkait wabah virus corona. Apalagi ketika virus corona ini mulai mendatangi desa-desa dan mulai terkontaminasi oleh COVID-19 ini. Dan ini sangat meresahkan banyak warga. Pasalnya, rasa panik dan stres sangat berkaitan erat dengan momen wabah ini. Kekhawatiran ini akan muncul pada setiap individu, dan biasanya individu ini mempengaruhi individu lainnya yang akan membuat mental masyarakat semakin memburuk. Imun pada diri kita akan menurun sehingga lebih rentan terkontaminasi oleh virus corona. Biasanya perilaku cemas berlebihan seperti panic buying ini juga akan diikuti oleh perilaku yang berhubungan dengan kecemasan dan gangguan tidur. Kemudian perilaku cemas berlebihan seperti panic buying juga akan diikuti oleh perilaku yang berhubungan dengan kecemasan dan gangguan tidur. Terlebih jika seseorang memang sudah memiliki permasalahan mental seperti gangguan kecemasan atau depresi, ia pun akan sangat rentan terhadap efek kepanikan yang meluas terkait virus corona ini. Nah, reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan diantaranya yaitu rasa takut terkena infeksi yang berlebihan. Nah, rasa takut terkena infeksi yang berlebihan ini akan sangat berpengaruh terhadap
keseharian si individu tersebut. Yang kedua, khawatir orang terdekat atau orang tercinta yang kita cintai terinfeksi. Hal itu menjadi individu itu menjadi overprotective terhadap lingkungan dan keluarganya sendiri untuk tidak membenarkan si keluarga pergi kemana-mana atau membatasi aktivitas dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rasa khawatir yang berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami. Misalnya seseorang mengalami kondisi demam atau flu. Nah, itu kan termasuk dalam ciri-ciri virus corona. Nah, itu malah membuat mental seseorang menurun ketika kondisi dia menyerupai kondisi COVID-19 ini. Dan itu sangat tidak baik untuk diri dia. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Karena ketika kita kurang pengetahuan tentang COVID-19 ini, kita akan menerka-nerka apa saja sih yang membuat COVID-19 ini dapat buat kita sangat cemas tentang segala sesuatunya. Selanjutnya yaitu yang kelima, sebelum adanya vaksin atau pengobatan juga mengenai COVID-19 juga dapat menimbulkan rasa cemas di kalangan masyarakat. Nah, jadi COVID-19 ini kan belum ada obat atau penanganan pengobatannya. Nah, ini membuat masyarakat sangat resah dan panik ketika mereka sudah terkontaminasi oleh COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini terbilang sangat baru, maka wabah yang timbul akibat virus ini dapat memicu ketakutan pada masyarakat. Secara individu, ini akan menimbulkan kecemasan berlebihan dan menimbulkan masalah mental yang tidak spesifik. Misalnya perubahan suasana hati, masalah tidur, fobia, atau panik. Perubahan suasana hati di sini seperti ketika kita berada di luar ruangan atau di luar rumah, kita akan sangat waspada sehingga masyarakat kerap kali berubah suasana hatinya dari yang cenderung biasa saja ini menjadi khawatir yang berlebihan. Lalu masalah tidur. Ketika orang cemas secara berlebihan, dia akan kesulitan untuk tidur atau susah tidur dikarenakan dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dia hanya mengandai-andai bagaimana jika ini terjadi. Nah, biasanya orang yang sudah mempunyai kecemasan atau gangguan kecemasan lebih rentan terhadap terpaparnya virus corona ini. Baiklah, kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Terima kasih sebelumnya kepada sahabat mental sehat. Badan yang sehat berawal dari mental yang kuat. Badan yang kuat berawal dari mental yang sehat. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.